Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Guru Fauzi, dalam acara belajar bersama, sehat, cerdas, dan membanggakan. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita mengawali dengan membuka berdasarkan ajaran agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran fisika kita pada kesempatan kali ini ialah tentang efek Doppler, intensitas, dan taraf intensitas bunyi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ialah yang pertama, menganalisis frekuensi bunyi pada peristiwa efek Doppler. Yang kedua, menganalisis intensitas dan taraf intensitas bunyi. Baik anak-anak, apakah kalian pernah mendengar tentang sirine ambulans yang bergerak mendekati kita, kemudian bergerak menjauhi kita? Tahukah kita mengapa terjadi perbedaan frekuensi bunyi yang kita dengar ketika dia mendekat dan ketika dia menjauh? Sebelum kita membahas tentang efek Doppler tersebut dalam pembahasan video, maka kita perlu perhatikan atau simak prasyarat-prasyarat berikut ini. Pada materi pembahasan sebelumnya, kita telah mendiskusikan hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang, di mana frekuensi dan panjang gelombang memiliki hubungan perbandingan terbalik. Jika panjang gelombangnya besar, maka frekuensinya kecil. Jika panjang gelombangnya kecil, maka frekuensinya besar. Dan yang berkaitan dengan efek Doppler yang sampai ke telinga kita ialah frekuensi bunyi, bukan panjang gelombangnya. Untuk lebih jelasnya pembahasan tentang efek Doppler, yuk kita simak tayangan berikut ini. Efek Doppler. Pernahkah kalian mengalami situasi berikut? Tentu saja bukan. Lalu, apa kaitannya ilustrasi tersebut dengan efek Doppler? Saat mobil ambulans dalam keadaan diam, maka kamu akan mendengar suara sirine yang konstan dari tempat kamu berdiri. Sirine mobil tersebut mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk suatu muka gelombang. Saat mobil ambulans bergerak, terlihat bahwa pancaran gelombang bunyi pada bagian depan mobil saling berdempetan, sedangkan pada bagian belakang mobil saling menyebar. Jika mobil ambulans tersebut bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri lalu melewatinya, maka seperti inilah pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut. Di mana pancaran gelombang yang berdempetan menandakan bahwa pancaran gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek serta frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang terdengar semakin kencang seiring dengan mendekatnya mobil ambulans. Sedangkan saat mobil ambulans bergerak melewati orang tersebut, pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut memiliki panjang gelombang yang besar, sehingga frekuensi bunyinya semakin kecil, maka suara yang didengar juga semakin kecil seiring dengan menjauhnya mobil ambulans tersebut. Jadi, itulah yang disebut dengan efek Doppler. Efek Doppler merupakan perubahan pada frekuensi bunyi yang disebabkan oleh gerakan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Efek Doppler pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Austria bernama Christian Doppler, di mana hasil pemikiran beliau mengenai efek Doppler lalu dituliskan dalam teori matematis, yaitu dalam teori matematis tersebut, tanda positif dan negatif yang tertera dipakai dalam kondisi tertentu. Saat pendengar bergerak menuju sumber bunyi,
gunakan tanda positif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat sumber bunyi bergerak mendekati pendengar, gunakan tanda negatif pada kecepatan sumber bunyi sebagai tanda adanya peningkatan frekuensi. Saat pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi, gunakan tanda negatif pada kecepatan pendengar sebagai tanda adanya penurunan frekuensi. Saat sumber bunyi menjauhi pendengar, gunakan tanda positif pada kecepatan sumber bunyi, tanda adanya penurunan frekuensi. Nah, anak-anak, setelah menyimak tayangan tadi, apakah kalian telah mendapatkan tambahan informasi tentang peristiwa efek Doppler? Baik, dari tayangan video tadi, kita mendapatkan beberapa informasi tentang peristiwa efek Doppler. Yang pertama, efek Doppler itu sendiri. Efek Doppler adalah peristiwa pergerakan relatif sumber bunyi dan peristiwa pergerakan relatif pendengar, sehingga akibat dua pergerakan relatif tersebut atau salah satu di antaranya, maka frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar berbeda dengan frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Persamaan untuk efek Doppler pada frekuensi pendengar dapat dinyatakan sebagai berikut. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, dengan keterangan Fp adalah frekuensi pendengar, V adalah cepat rambat bunyi di udara, Vp adalah kecepatan gerak pengamat atau pendengar, Vs adalah kecepatan gerak sumber, dan Fs adalah frekuensi sumber. Di sini ada perjanjian tanda plus minus pada Vp dan plus minus pada Vs. Ketentuannya, jika pendengar mendekati sumber, maka Vp bernilai positif. Jika pendengar menjauhi sumber, maka Vp bernilai negatif. Untuk Vs berlaku kebalikannya. Jika sumber mendekati pendengar, maka tandanya adalah negatif, dan jika sumber menjauhi pendengar, maka tanda yang digunakan adalah positif. Untuk lebih menguatkan pemahaman kita tentang peristiwa efek Doppler, mari kita simak bersama contoh soal yang akan kita bahas secara bersama-sama berikut ini. Pada soal dinyatakan seorang pengendara motor sedang bergerak mendekati sebuah ambulan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Pada saat yang sama, ambulans juga bergerak mendekati pengamat atau pengendara motor tersebut dengan kecepatan 40 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 580 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara sebesar 330 meter per sekon, maka besar frekuensi yang diterima oleh pendengar adalah titik-titik-titik Hz. Baik, untuk penyelesaiannya kita mulai dari diketahui. Yang pertama, Vp atau kecepatan pengendara adalah 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan dari sumber bunyi yakni ambulans adalah 40 meter per sekon. Kemudian Fs atau frekuensi sumber adalah 580 Hz, dan cepat rambat bunyi di udara atau V adalah 330 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah Fp. Kita melihat pendengar mendekati sumber, maka Vp bernilai positif. Sumber mendekati pendengar, maka Vs bernilai negatif. Ingat kebalikannya. Kalau pendengar mendekat positif, sumber mendekat negatif. Sehingga persamaan bentukannya Fp sama dengan V plus Vp per V min Vs dikali dengan Fs. Nah, kita masukkan nilai V-nya 330, Vp-nya adalah 20, kemudian V yang di bawah juga 330, Vs-nya adalah 40 dikali dengan Fs 580, sehingga frekuensi yang diterima oleh pendengar sebesar 700 Hz.
Baik, kita sudah membahas tentang peristiwa efek Doppler pada gelombang bunyi. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pembahasan intensitas dan taraf intensitas bunyi. Apa itu intensitas bunyi? Intensitas bunyi ialah daya yang dihasilkan oleh sumber bunyi dibagi dengan satuan luas atau daya per satuan luas, sehingga bisa dirumuskan I sama dengan P per A. Karena luas yang dimaksud ialah luas penampang dan penampangnya berbentuk seperti kulit sebuah bola, maka A bisa diganti dengan 4πr kuadrat, sehingga persamaannya menjadi I sama dengan 4, sehingga persamaannya menjadi I sama dengan P per 4 dikali πr kuadrat. Baik anak-anak, setelah kita membahas tentang intensitas bunyi, kita akan mendiskusikan lebih lanjut tentang taraf intensitas bunyi atau tingkat kebisingan suatu sumber bunyi. Taraf intensitas bunyi ialah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber dengan intensitas ambang pendengaran manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan pada taraf intensitas bunyi. Pada taraf intensitas bunyi persamaannya TI sama dengan 10 log I per I0. Dengan I adalah intensitas dari sumber bunyi, I0 adalah intensitas ambang pendengaran manusia. Taraf intensitas bunyi pengembangan persamaannya dikembangkan menjadi dua, yakni berkaitan dengan jumlah sumber bunyi identik dan yang kedua tentang jarak sumber bunyi terhadap pendengar. Nah, untuk jumlah sumber bunyi, persamaan taraf intensitasnya ialah TIN sama dengan TI1 plus 10 log N, di mana TI1 adalah taraf intensitas untuk satu buah sumber bunyi, TIN adalah taraf intensitas untuk N buah sumber bunyi, dan N adalah jumlah sumber bunyi yang identik. Kemudian yang kedua, taraf intensitas bunyi pada jarak tertentu. Persamaannya ialah TI2 sama dengan TI1 plus 20 log R2 per R1. Dengan keterangan TI2 adalah taraf intensitas bunyi pada jarak yang kedua atau jarak setelahnya. Kemudian TI1 adalah taraf intensitas bunyi pada jarak yang pertama atau sebelumnya. R2 adalah jarak setelah mengalami pergeseran. R1 ialah jarak mula-mula. Nah, kita sudah membahas atau mendiskusikan tentang taraf intensitas bunyi secara definisi dan secara persamaan. Untuk menguatkan pemahaman kita coba mengulas satu buah soal, dan pada kesempatan kali ini Pak Guru akan mengulas taraf intensitas bunyi untuk beberapa sumber bunyi yang identik. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah sumber bunyi menghasilkan taraf intensitas 50 desibel. Kemudian, jika 100 sumber bunyi identik, dalam kurung log 100 adalah 2, dibunyikan secara bersamaan, maka taraf intensitas bunyinya sekarang adalah titik-titik-titik desibel. Baik, penyelesaian soal ini ialah yang pertama, TI1 nilainya 50 desibel. Kemudian N adalah 100, di mana log 100 adalah 2. Ditanyakan TI 100 atau TIN. Maka jawabannya adalah TIN adalah TI1 plus 10 log N, atau TIN adalah 50 plus 10 log 100. Karena log 100 adalah 2, maka TI 100 adalah 50 plus 10 dikali 2 adalah 20. Sehingga jawabannya TI 100 adalah 70 desibel. Demikian pembahasan kita tentang gelombang bunyi pada bahasan efek Doppler, intensitas dan taraf intensitas bunyi. Terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa memperkuat pemahaman kita dengan membaca sumber-sumber relevan dan berlatih mengerjakan soal. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.